Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dan wasul haramatan nazilu habadan samila hadiruh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wa sama'a arwahim ajma'ali kuburina wa ali kuburikum minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minat ghafarallahu dunubuhum wa satara yubahum wa yuli darajati fil jannah wa jal jannata maswahum wa mahum taqabbal li arwahihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Qamidin ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudaraku yang saya cintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, bisa bertemu kembali dalam suasana sehat, selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, rahmat, dan selalu memberikan kemudahan dalam segala urusan kita di dunia bahkan di akhirat. Amin Allahumma amin. Shalawat wa salam mari kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, maudhu atau tema pada kesempatan ini adalah manfaat ibadah di alam kubur dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala fi ulumi fid daraini amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khosa'is sholati, karena iku setengah sangka pira-pira kekhususan ibadah sholat fi alamil qabri, in dalam alam kubur, annaha utai sak temene sholat iku tahutu iku ngeliputi atau meliputi apa sholat al musolliya ing wong kang sholat, wa tahfadulan jaga apa sholat hu ing wong kang sholat utawa musolli kama hafadha kaya oleh jaga sapa musolli ha ing sholat. Artinya sebagian dari kekhususan sholat di alam kubur adalah bahwasanya sholat itu dapat meliputi, dapat menemani, dapat meliputi atau menemani orang yang sholat, dan menjaga sholat itu menjaga orang yang sholat di alam kubur, seperti halnya ia atau seseorang menjaga sholatnya ketika hidup di dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kala ngendika sapa Abu Hurairah, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita, sak temene wong kang mati iku idza wudi'a, iku nalikane diselahake apa wong kang mati fi qabrihi, ing dalam kubure mayit, wa innahu lan sak temene mayit iku yasma'u iku mirengaken sapa mayit khafqani alihim ing bunyi kasute sandale wong akeh, hina yuwalluna ing dalem semangsane padha mungkur sapa wong akeh, mudbirina tur padha mungkur sapa wong akeh. Fa ing kana mongko lamun ana sapa mayit iku mukminan, iku mayit kang mukmin, kanat mongko ana apa sholatu apa sholat iku inda roksi, iku ing dalam ngarsane sirahe wong mukmin. Wa ing kana lan lamun ana apa asyam wa kana lan ana apa asyamu apa posone wong mukmin iku an yaminihi, iku sangka arah tengene wong mukmin. Wa kanat lan ana apa az-zakatu apa zakate wong mukmin iku an shimalihi, iku sangka kiwane wong mukmin. Wa kana lan ana apa fi'lul khairati, apa penggaweane pira-pira kebagusan, minas shadaqati nyatane sangka sedekah, was sholati lan pira-pira sholawat, wal ma'rufi lan perkara kang bagus, wal ihsani lan gawe bagus, ilan nasi maring menungso iku indari jalaihi, iku ing dalem ngarsane sikil lorone tiyang mukmin. Artinya
apabila orang yang mati atau si mayit itu adalah orang mukmin, dia masuk di alam kubur karena dia meninggal dunia, maka sholatnya itu adalah berada di posisi pada kepalanya orang mukmin. Kemudian puasanya, puasa Ramadannya atau puasa sunnah yang lain itu berada di arah kanannya orang mukmin di dalam kuburnya. Dan kemudian zakatnya itu juga posisi ibadah zakatnya itu adalah berada di sebelah kirinya orang yang mukmin di alam kuburnya. Kemudian amal-amal yang lain selain sholat, selain puasa, selain zakat, amal-amal yang lain yaitu amal-amal kebaikan, yaitu berupa, apakah itu bisa juga berupa sedekah atau sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa amal baiknya berupa amar ma'ruf yaitu perintah kebaikan dan berbuat baik kepada sesama manusia. Semua amalnya itu berada di sebelah kakinya orang mukmin yang berada di alam kuburnya. Fayu'ta min kibali ra'sihi. Fayu'ta mongko ditekake apa min kibali ra'si, apa sangka arahe sirahe wong mukmin. Fatakulu mongko ngucap apa sholatu apa sholat. Kibali madkhalin, kibali madkhalun, utai perkara kibali ing dalam arah ingsun, madkhalun utawi nggon mlebu utawa waktu mlebu. Sumayukta mongko ditekake an yaminihi sangka arah tengene mukmin, fayaqulu mongko ngucap apa asyamu apa posone mukmin, kibali madkhalun, mau tahi perkara kibali ing dalam arah ingsun iku madkhalun iku nggon mlebu utawa nggon masuk utawa nggon panggonan masuk. Sumayukta mongko ditekake apa an yasarihi apa sangka arah kiwane anak kirane wong mukmin. Fatakulu mongko ngucap apa zakat kibali madkhalun mau ta perkara kibali ing dalam arah ingsun iku madkhalun iku nggon mlebune mayit. Sumayukta mongko ditekake min kibali rijlahi sangking arahe sikil lorone mayit. Fayaqulu mongko ngucap apa fi'lul khairati apa penggaweane pira-pira kebausan minas sedekah nyatane sangka sedekah wal ma'rufi lan kebagusan wa si mayit wal ihsani oleh bagus si mayit ilan nasi maring menungso. Kibali madkhalun mau teko perkara kibali ing dalam arah ingsun iku madkhalun iku gun mlebune mayit. Fayaqul artinya begini. Jadi kemudian apabila seseorang itu sudah meninggal dunia di dalam alam kuburnya, kemudian sholatnya, kemudian di dalam alam kuburnya itu kemudian sholatnya berkata kepada si mayit, saya ini adalah sholatmu, saya yang ada di sebelahmu, sebelah sebelahmu adalah tempat kamu masuk, yaitu saya ini ada sholatmu. Kemudian juga di arah kanannya, kemudian hadirlah puasanya, kemudian puasa berkata kepada si mayit, saya ini adalah puasamu yang saya ikut menjadi tempat masukmu di alam kubur ini. Kemudian juga sebelah kirinya si mayit, kemudian ia berkata zakatnya, amal zakatnya menemui kepada si mayit, saya inilah adalah amal zakatmu, saya menemani sebelahmu yaitu sebelah arah kirimu. Kemudian saya pun akan menjadi tempat masuk alam kuburmu. Begitu juga sebaliknya amal-amal yang lain yang berupa amal kebaikan yang berupa sedekah, kemudian amal yang baik, kemudian berbuat baik kepada manusia, semua amal-amal baiknya kemudian menemui kepada si mayit. Kemudian amal-amal baik itu berkata kepada si mayit, saya ini adalah amal-amalmu yang baik, saya ini di sebelah kakimu, dan saya ini akan menemani tempat masukmu di alam kubur. Wa yuqalu lahu ijlis,
Fayaqalu mongko diucapake lahu keti mayit ijlis lungguh sapa sira. Fayajlisu mongko lungguh sapa mukmin. Qad musilat lahu asyamsu. Qad musilat kang teman-teman dipadhakake lahu kedue mukmin so apa asyamsu apa srengenge. Waqaddanat lan teman-teman cedak lil hurubi maring ambil sesrengenge. Wa yaqulu mongko diucapake lahu kedue mayit ara'aitaka hadzal ladzi kana qibalakum. Ara'aitaka ana ta ora weruh sapa sira hada ing iki alladzi ya hada kana kang ana apa ladzi iki qablakum ing dalem sedurunge kabeh. Ma taqulu fika mau utai apa ta iku takulu ngucap sapa sira fihi ing dalem ma. Wa malan utai apa ka iku tasyhadu iku nekseni sapa sira ali ngatasi ma. Fayaqulu mongko ngucap sapa mukmin da'u ngundang sira ingsun khata usolli sing salat sapa ingsun. Fayaqulu mongko ngucap sapa wong akeh innaka sataf'alu innaka sak temne siraku sataf'alu bakal agawe sapa sira. Akhbir nyeritakna sapa sira na ing kita amma sangka perkara nasalu kang nyuwun sapa ingsun ka ing sira min anu saka mayit. Artinya begini. Jadi kemudian setelah ia seseorang mukmin yang masuk di dalam alam kuburnya kemudian ditemani oleh semua amal-amalnya, apakah itu berupa sholat, apakah itu berupa puasa, atau apakah itu berupa zakat, atau berupa amal-amal baiknya yang berupa sedekah, kemudian amar ma'ruf, kemudian kebaikan-kebaikannya, berbuat amal baiknya kepada sesama manusia. Kemudian orang mukmin itu kemudian dipersilahkan untuk duduk di dalam alam kubur tersebut. Kemudian ia pun seorang si mayat itu kemudian duduk di mana seseorang si mayat itu diumpamakan seperti cahayanya seperti matahari, artinya wajahnya sangat percaya seperti matahari. Kemudian juga ketika matahari terbenam, kemudian juga si mayat itu kemudian diucapkan kepadanya si mayat diucapkan ara'aitaka hadzal ladzi. Jadi apakah kamu tahu sesuatu yang ada di sebelahmu? Apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu saksikan. Kemudian seorang mukmin itu kemudian menjawab, undanglah kepadaku atau panggillah kepadaku sehingga saya ini orang yang sholat. Kemudian mereka mengucapkan sesungguhnya kamu adalah orang yang melaksanakan sholat, dan ceritakanlah kepada kami tentang suatu yang kamu bertanya tentang si mayat itu, atau bagaimana keadaan si mayat itu. Kemudian ara'aitaka hadar rajula, ara'aitaka ana tawara sapa sira hadar rajula ing iki wong lanang alladzi rupane rajul kana kang ana sapa rajul iku qablakum ing dalem sedurung ira. Mada taqulu fihi ma utamada apa ta iku takuli ngucap sapa sira fihi ing dalem ma wa mada tasyadu wa madalan iku apa ta tasyadu wa madalan apa ta tasyadu iku wa mau ta apa ta iku tasyadu ku nyakseni syura alaihi ing atase rajul. Fayaqulu mengko ngucap sapa mukmin Muhammadun utawi rajul Muhammadun iku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashadu nakseni sapa ingsun ana ing setune Muhammad Rasulullah iku utusane Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini. Kemudian seorang si mayit itu kemudian ditanya kepada malaikat. Seseorang yang namanya malaikat menanyakan kepada si mayit itu, apakah kamu tahu seorang laki-laki di mana seorang laki-laki sebelum kamu, dan apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu saksikan. Seorang laki-laki sebelum kamu, yaitu Nabi kamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si mayit, kemudian seorang mukmin itu kemudian menjawab, saya menyaksikan
dia seorang laki-laki itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Wa anau jabil haqqi wa anau la sedene Nabi Muhammad iku jaa iku teka sapa Nabi Muhammad bil haqqi kelawan gawa perkara kakak min indillahi sange ngarsane Gusti Allah. Dan saya dan saya menyaksikan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membawa agama yang hak dari sisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu maka diucap kila ketemu surat mukmin ala dalika habita wala dalika mutam ala dalika ing atase mengkono-mengkono ayita ala dalika ing atase mengkono-mengkono asyhadu annahu rasulullah Muhammadun asyhadu annahu rasulullah hayita gesang sapa sira wa ala dalika ing atase mengkono Muhammadun asyhadu annahu rasulullah iku mutta iku mati sapa sira wa ala dalika ing atase mengkono dalika Muhammadun asyhadu annahu rasulullah iku tub'asu tub'asu iku ditangake sapa sira insyaallah mengkersa sapa Allah Gusti Allah. Kemudian diucapkan kepada seorang yang mukmin yang ditemani oleh amal-amal baiknya. Dari situ kamu hidup. Dari situ kamu hidup, yaitu hidup dengan menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kamu mati menyaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan juga besok kamu akan dibangkitkan dari alam kubur. Insya Allah jika Allah menghendaki kamu akan dibangkitkan dari alam kubur. Suma yuftahu lahu babun min abwabil jannati. Suma yuftahu mongko keri-keri di buka lahu kedue mayit atau kedue mukmin sapa babun apa pintu min abwabil jannati saking pira-pira pintu swarga. Kemudian seorang mukmin itu kemudian dibukalah pintu-pintu surga. Pintu surga yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yuqalu mangka diucapake lahu kedima mukmin, hada maq'aduka. Hada utawi iki swarga iku maq'aduka enggon panggonan lungguh ira minha sangka jannah. Ma'adda wa ma'adallahu laka fiha. Wala malan perkara ada kang nyawisake sapa Allah Gusti Allah laka maring sira fiha ing dalem swarga. Fayazdadu mongko tambah sapa mukmin sururan. Fayazdadu mongko tambah sapa mukmin sururan apane oleh bagiane. Rawa wis ngriwayatake ngerti hati sapa Tabarani sapa Imam Tabarani wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban fi sahihihi dalam kitab Sahih Imam Ibnu Hibban wa lafdhu dalam hadis niki iku lahu iku milik Imam Ibnu Hibban. Artinya adalah kemudian seorang mukmin itu ketika masuk dalam alam kuburnya, kemudian ia dibukalah pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyaksikan saya hidup ini karena adalah Allah Subhanahu wa taala, adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyaksikan Rasulullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan utusan Allah Subhanahu wa taala. Saya hidup, saya mati, dan saya dibangunkan, insya Allah saya dibangunkan dari alam kubur adalah menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan saya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusanipun Allah, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang yang mukmin itu kemudian dikatakan orang mukmin itu hada maq'aduka minal jannah, ini adalah tempat kembalimu, tempat dudukmu, tempat kembalimu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang diberikan, yaitu sesuatu yang dicawiskan, sesuatu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan yang ada di surga. Kemudian orang mukmin itu sangat bahagia ia berada di alam kuburnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin khoswa'il sholati. Maka dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian apa yang telah kita kerjakan di alam dunia, yaitu kebaikan-kebaikan yang berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berkaitan dengan yaitu pekerjaan yang berkaitan dengan manusia, di mana itu adalah amal yang baik, maka akan kita temui besok ketika kita semua masuk di liang kubur, kita semua hidup di alam kubur, di alam barzah, maka akan kita semua akan menemui yaitu berupa nikmat-nikmat, yaitu berupa nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga bisa menjadi contoh kepada kita semua. Semoga kita semua orang-orang yang ahli sholat, sehingga kita semua pun kelak juga orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk serta memberikan kemudahan dan kesuksesan untuk kehidupan kita semua, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, dan kita kelak semua akan menikmati ketika yaitu kita semua nanti kelak ketika kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sangat berbahagia. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.